Maka kemudian tukarlah mereka dengan nama saling tukar hadiah di antara siswa. Bahkan salah satu informasi yang kami dapatkan pada sekolah tersebut, hadiah itu disamakan sehingga seolah-olah tidak terjadi kedzaliman. Misalkan semuanya seragam Rp5.000 semuanya. Apakah itu dibolehkan? Maka para ulama menjelaskan hal itu haram. Kenapa haram? Karena tukar itu bukanlah sebuah hibah, tetapi sudah masuk kategori jual beli. Kita tahu apa definisi hibah dan apa definisi jual beli. Hibah tasarruf di mana satu arah, di mana saya memberikan seseorang sesuatu tanpa saya mempersyaratkan menerima sesuatu dari apa yang telah saya berikan. Itu namanya hibah. Tetapi kalau jual beli, menyerahkan sesuatu dengan mempersyaratkan saya harus menerima sesuatu. Itu baru disebut dengan jual beli. Maka al-asma la tughayyir al-haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat Inspira yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu bentuk praktek yang dilarang di dalam Islam, dalam tentunya fikih muamalah maliyah, yaitu praktek yang terlarang dalam jual beli, yaitu bai'ul gharar, yaitu jual beli yang mengandung gharar. Ya. Apa itu gharar? Yaitu jual beli yang mengandung ketidakjelasan. Ya. Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang praktek jual beli yang tidak jelas. Ya. Barangnya tidak jelas, maka dilarang di dalam Islam praktek tersebut. Ya. Rasulullah SAW dijelaskan oleh para ulama, janganlah kita menjual ikan misalkan di dalam kolam yang tidak jelas berapa jumlahnya, berapa ukurannya, ataupun kita menjual sesuatu yang belum jelas ukuran dan takarannya. Misalkan kita punya domba, ya kemudian domba kita adalah domba penghasil bulu, ya, atau mungkin sejenis domba Moreno, atau kalau kita lihat di tayangan anak-anak itu ada namanya Sound the Sheep. Nah, itu kemudian bulunya dijual tapi tidak dicukur terlebih dahulu. Saya punya 100 kambing, 100 domba Moreno, kemudian saya jual bulunya, silahkan saya jual sekian, nggak boleh, ya. Begitu pula jual beli yang sering terjadi di masyarakat, yaitu praktek ijon. Seseorang petani baru kemudian menanam, baru ditanam 2 pekan atau baru ditanam 1 bulan, tanaman baru mulai tumbuh, belum tumbuh bunga, tetapi sudah dijual hasilnya. Mas, saya butuh uang, saya baru nanam pertanian, yaitu padi, beras, kemudian saya ingin jual, nanti kalau panen Anda miliki. Berapa? 1 juta saja untuk mengembalikan modal, saya butuh duit misalkan. Maka kemudian ketika panen menjadi miliknya. Ini adalah praktek gharar, dan ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Para ulama menyampaikan naha Rasulullah SAW an bai'il urbun. Urbun ini mengandung jahalah, ketidakjelasan. Dan urbun ini ternyata banyak masuk dalam ruang praktek-praktek atau bentuk-bentuk transaksi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Salah satunya adalah praktek asuransi, at-ta'min at-tijari, di mana mereka melakukan transaksi asuransi, di mana salah satu bentuknya adalah yang terlarang, yaitu gharar. Kata para ulama, cukup gharar ini yang bisa kita mengatakan bahwa hukum at-ta'min at-tijari, yaitu asuransi yang sifatnya konvensional, maka hukumnya adalah haram. Hanya dengan gharar ini. Belum nanti di sana terkandung praktek riba, belum lagi di sana terkandung praktek maisir atau perjudian, maka gharar ini jelas dilarang. Tapi saya temukan satu praktek gharar yang dilakukan oleh kaum muslimin, bahkan di sebuah lembaga, ya, milik kaum muslimin, yang awalnya saya temukan dari praktek yang dilakukan oleh sekolah terhadap anak-anak mereka, yaitu praktek untuk menukarkan kado di antara mereka. Dengan judul atau topik adalah tukar menukar hadiah. Ya. Kita tahu bahwa hibah atau hadiah itu salah satu bentuk praktek
yang dibolehkan meskipun mengandung gharar. Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menjelaskan bahwa gharar atau ketidakjelasan itu tidak mutlak haram, kata beliau. Karena kalau gharar itu mutlak haram, seluruhnya baik kecil maupun tidak, maka kita mungkin akan kesulitan di dalam melakukan transaksi jual beli. Tetapi kata beliau ada 3 bentuk praktek gharar yang dibolehkan dalam sebuah transaksi. Pertama, kata beliau, jika gharar itu adalah mengikut dalam sebuah akad, ya, mengikut dalam sebuah akad. Jadi gharar itu tidak pada objek yang ditransaksikan, tetapi dia hanya mengikut pada objek yang ditransaksikan. Misalkan ya, kalau saya menjual anak domba atau anak onta di dalam perut induknya, maka haram, jelas itu gharar. Karena anak onta, anak domba yang ada dalam perut induknya tidak jelas. Apakah dia laki-laki, jantan atau betina, apakah dia normal atau cacat, apakah dia ada 2 atau 1, atau ada 3, atau kemudian dia lahir selamat nantinya atau tidak. Apakah dia sekualitas dengan induknya atau tidak. Itu tidak jelas. Maka hukumnya haram. Tetapi ketika saya memperjualbelikan induk kambing betina yang sedang bunting, ya, sedang hamil, ya, maka saya naikkan harganya karena hamilnya dia, buntingnya kambing tersebut, maka ini tidak mengapa. Meskipun saya memasukkan unsur gharar untuk menaikkan harganya. Tetapi yang menjadi objek transaksi saya adalah induk kambingnya, bukan anak kambing, ya, tapi induk kambingnya. Maka ketika saya memperjualbelikan induk kambing yang sedang bunting, yang harganya tentunya saya jual lebih mahal dari induk kambing yang tidak bunting, maka ini tidak mengapa. Meskipun saya mengikutkan unsur gharar, yaitu buntingnya kambing tersebut, untuk menaikkan harganya, maka tidak ada masalah. Ini contoh bentuk gharar yang dibolehkan. Dan yang kedua adalah bentuk gharar yang dibolehkan, kata Imam Nawawi, jika transaksi itu adalah bukan al-bai', bukan jual beli, tetapi hibah. Maka hibah atau hadiah itu boleh mengandung gharar. Jika seorang teman saya kemudian dia menikah, yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, saya nggak tahu, yang jelas kemudian saya berikan dia hadiah, sebuah kado, saya bungkus itu kado hadiah, saya berikan kepada orang tersebut. Maka ketika dia terima, dia nggak tahu apa hadiah yang saya berikan kepada beliau. Apakah boleh diterima meskipun mengandung gharar? Boleh, kata para ulama. Karena dia bukanlah akad jual beli, tetapi hibah. Kemudian yang ketiga, yaitu jika gharar itu, kata Imam Nawawi, pada barang-barang yang berkaitan dengan hajatun nas, kebutuhan orang banyak, yang sulit dihilangkan ghararnya. Apa bentuknya? Misalkan buah-buahan, di mana para penjual mungkin tidak bisa memastikan tentang barang yang dia jual itu apakah manis atau tidak, apakah enak atau tidak. Mereka tidak bisa memastikan. Masih ada unsur gharar. Kita jual telur, apakah telur di dalamnya busuk atau tidak, kan kita tidak tahu. Kita sudah meminimalisir bahwa telur itu kami dapatkan dari peternak tidak lama misalkan, maka tidak ada masalah. Meskipun mengandung gharar, ini dimaafkan. Maka 3 bentuk ini. Lalu bagaimana dengan tukar hibah? Maka kata para ulama, jika mereka tukar hibah, apakah boleh? Karena judulnya bukan jual beli, tetapi tukar hibah atau tukar hadiah, di mana untuk melatih siswa agar mereka punya kepekaan sosial. Maka kemudian tukarlah mereka dengan nama saling tukar hadiah di antara siswa. Bahkan salah satu informasi yang kami dapatkan pada sekolah tersebut, hadiah itu disamakan, sehingga seolah-olah tidak terjadi kedzaliman. Misalkan semuanya seragam Rp5.000 semuanya. Apakah itu dibolehkan? Maka para ulama menjelaskan hal itu haram. Kenapa haram? Karena tukar itu bukanlah sebuah hibah, tetapi sudah masuk kategori jual beli. Kita tahu apa definisi hibah dan apa definisi jual beli. Hibah tasarruf di mana satu arah, di mana saya memberikan seseorang sesuatu tanpa saya mempersyaratkan menerima sesuatu dari apa yang telah saya berikan. Itu namanya hibah. Tetapi kalau jual beli, menyerahkan sesuatu dengan mempersyaratkan saya harus menerima sesuatu. Itu baru disebut dengan jual beli.
Maka al-asma la tughayyir al-haqiqah. Nama tidak merubah hakikat. Maka yang dinilai adalah hakikatnya, bukan namanya. Ya. Maka yang dinilai adalah hakikatnya. Meskipun itu dinamakan hibah, tukar hibah, tetapi hakikatnya jual beli, maka itu haram jika ternyata tukar menukar itu adalah dalam berbentuk kado, di mana kado itu tentunya tidak diketahui barangnya. Ustadz, apakah kemudian nilainya disamakan, apakah itu sudah cukup untuk menghalalkan? Tidak bisa. Karena yang menjadi asbab, menjadi sebab diharamkannya praktek itu bukan masalah nilainya, tetapi masalah ketidakjelasan barangnya. Maka kalau ini menjadi halal, maka barangnya harus jelas. Maka itu baru kemudian dibolehkan. Saya menjual jam tangan saya dengan harga 10.000. Pada jam tangan saya ini saya beli dengan harga misalkan 500.000. Boleh nggak? Boleh. Meskipun tidak senilai 10.000 itu dengan jam tangan saya. Jika ada orang nukar jam tangan saya dan ini jelas barang bukan ribawi, kemudian ada dia punya sepeda harga 1 juta juga barang bukan ribawi, kita tukeran. Mas, tukeran sepeda Anda dengan jam tangan saya. Jam tangan saya 500.000. Dia mau, ikhlas, rela. Dia ridho dengan apa yang ingin saya lakukan. Maka kemudian saya kasihkan jam tangan saya senilai 500.000, dia kasihkan sepeda yang senilai 1 juta. Boleh? Boleh. Kenapa? Karena jelas, meskipun nilainya berbeda. Maka yang menjadi persoalan bukan masalah nilainya, tapi kejelasan barangnya. Maka ketika saya menyerahkan kado, di mana saya mempersyaratkan orang yang saya kasih kado untuk memberikan kepada saya, maka berarti sudah masuk jual beli. Beda kalau saya datang ke rumah seseorang, saya bawa kado, saya kasihkan ke dia, saya tidak mempersyaratkan dia ngasih kado. Tiba-tiba ketika saya mau pulang, dia bungkus di dalam sebuah kantong kresek yang nggak jelas, lalu kasihkan ke saya. Boleh nggak? Boleh, saya terima. Meskipun tidak jelas semuanya. Karena saya tidak pernah mempersyaratkan dia ngasih sesuatu kepada saya ketika saya menyerahkan. Artinya saya memberi hadiah, ketika mau pulang, dia memberi hadiah balik. Itu boleh. Tapi kalau judulnya saja sudah dibuat tukar kado, itu masalah. Itu menunjukkan bahwa mereka sudah akan terjadi tukar-menukar. Berarti sudah jual beli, maka itu dilarang. Nah, justru saya sampaikan, ketika anak-anak didik kita dilatih untuk tukar kado atau tukar hibah itu, justru ini akan merusak niat baik untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena seharusnya orang ngasih hadiah itu mengharap keridhaan Allah. Kalau seseorang dilatih untuk ngasih sesuatu, dia harus mendapatkan sesuatu langsung dari orang yang dikasih, maka ini akan menjadi sesuatu hal yang merugikan dari pendidikan anak-anak kita. Kenapa? Mereka akan berpikir kalau kita ngasih sesuatu kepada seseorang, maka lainnya orang itu ngasih sesuatu kepada kita. Dan ini jelas, tidak benar. Ya, ini pendidikan yang tidak tepat. Kalau ingin mendidik anak-anak kita supaya punya jiwa kepekaan sosial, mereka suruh bikin kado 5.000 semua misalkan, bawa ke panti asuhan, lalu kemudian berikanlah ke mereka. Tinggalkan tanpa minta balasan dari anak-anak yatim di panti asuhan, mintalah mereka balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka itulah cara mendidik kita agar punya jiwa kepekaan sosial, mau melepaskan harta yang mereka miliki, mau ada tepos seluruh dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Maka insya Allah jauh lebih baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.